Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ririn Juliana dengan NPM 2351061011. Saya dari D3 Akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan SPT PPH unifikasi atau SPT PPH Potput. Di sini ada 10 transaksi dari tanggal 6 November sampai 30 November yang terdiri PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, PPH pasal 26. Lanjut ke saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk pengisian SPT PPH Output itu yang pertama kita mengisi daftar 1, daftar 2, lampiran 1, BPPU. BPPU ini untuk PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2, dan PPH pasal 15. Nah, untuk PPH pasal 26 itu menggunakan BPNR. Ini tampilan BPNR. Dan di sini ada kode pajak dan objek pajak. Lanjut ke setelah mengisi semuanya, kita mengisi induk unit. Nah, yang pertama kita isi terlebih dahulu yaitu daftar 1. Daftar 1 di sini ada tabel BPPU dan tabel BPNR. Nah, di sini jangan lupa kita tidak boleh men-skip semuanya, tidak boleh dikosongkan. Jadi, di sini yang pertama kita isi masa pajak. Masa pajaknya November 2025. NPWP-nya di sini 484 sekian. Dan lanjut nomor, di sini ada A1 untuk nomor, NIK atau NPWP A2. Yang pertama NPWP-nya 884 sekian. Untuk namanya yaitu Catering Sedap. Nomor bukti pemotong atau pemungut nomor 1. Tanggal bukti pemohon atau pemotong atau pemungut yaitu tanggal 6 bulan 11 2026. Jenis pajaknya PPH pasal 23, kode objek pajaknya 2410439. Objek pajaknya jasa catering atau tata boga. Nah, di sini ada dengan pengenaan pajak itu 11 juta. Untuk tarifnya sendiri 2%. Pajak penghasilannya didapat dari 11 juta dikali 2%, dapatlah 220.000. Nah, untuk fasilitas perpajakannya tanpa fasilitas, untuk uang persediaan pembayarannya karena kita eh, tidak ada dan ditulis tidak ada. Untuk submit organisasinya di sini saya menuliskan satu. Untuk statusnya tidak ada dan kode jenis setorannya 41112400. Lanjut di sini ada nomor 2 untuk nicknya 4804457 sekian, untuk namanya Mayref. Nama bukti pemotong atau pemungut nomor 2, tanggal bukti pemotong atau pemungut tanggal 10 bulan 11 2025. Untuk jenis pajaknya PPH pasal 23, kode pajaknya dilihat dari yang ujung tadi yang saya perlihatkan. Nah, untuk kode pajaknya di sini 2410429, objek pajaknya jenis internet termasuk sambungannya. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu 7.500.000 dikali 2%, dapatlah pajak penghasilan 150.000. Nah, di sini pajaknya tanpa fasilitas. Untuk sami organisasinya sama dan kode jenis setorannya juga ditulis. Lanjut ke NIK atau NPWP. Di sini saya menuliskan untuk NPWP-nya 480445786. Untuk namanya PT Rinjul Sourcing nomor 3 dan tanggal bukti pemotong atau pemungut itu tanggal 15 bulan 11 2025. Jenis pajaknya PPh pasal 23, kode pajaknya 2410417. Objek pajaknya jasa penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli Sourcing service. Nah, untuk dasar kenaan pajaknya 13.500.000 dikalikan tarifnya 2%. Dapatlah pajak penghasilan 270. Dan untuk pajak kali ini tanpa fasilitas, sama halnya yang lain. Pengisian yang lainnya sama. Lanjut ke NIK NPWP, namanya KKP Salsa dan Rekan. Nama bukti pemotong atau pemungut, nomornya ada nomor 4, untuk tanggalnya tanggal 20 bulan 11 2025, dan pasalnya pasal 23. Pasal 23, kode objek pajaknya 2410403. Untuk objek pajak jasa konsultan. Dengan pengenaan pajak dasar pengenaan pajaknya 400.000, tarifnya 2%, dapatlah 8.000. Nah, untuk pajak ini tanpa fasilitas. Untuk pengisian yang lainnya itu sama. Dan dilanjutkan dengan nomor 5. Nomor 5 untuk NIK-nya 80 sekian 66, namanya PT Teluk Malaka, nomor bukti pemotong atau pemungut nomor 5, tanggal transaksi atau tanggal bukti pemotong pemungutnya 28 bulan 11 2025,
Untuk jenis pajaknya PPh pasal 15, untuk kode pajak objek pajaknya 284102. Objek pajak imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri. Dasar pengenaan pajaknya 35 juta, tarifnya 1%, dapatnya 17,92500 dan tanpa fasilitas. Untuk pengisian uang persediaan, submit organisasi, status, untuk jenis pajak itu diisi. Dan lanjut kita ke transaksi nomor 6. 480 4 untuk nicknya 480 445 867 yaitu PT Jason. Nomor bukti pemotong nomor 6. Tanggal pemotong tanggal 30 bulan 11 2025 PPh pasal 4 ayat 2. Kode objek pajaknya 2840911 dan untuk objek pajak yang jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dan besar. Untuk dasar pengenaan pajaknya 645 juta. Untuk tarifnya 2,65%, pajak penghasilan 17,092.500 dan tanpa fasilitas. Nah, lanjut di sini untuk total pajak penghasilan atau pajak yang dipotong atau dipungut yaitu 18 juta 090.500. Lanjut ke tabel BPNR, PPh pasal 26. Yang pertama itu ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke NIK B2. Untuk NIK-nya 4575118 sekian. Namanya yaitu B3 Raisa SDN. Nomor bukti pemotong atau pemungut nomor 1, tanggal bukti pemotong atau pemungut tanggal 21 bulan 11 2025. Untuk jenis pajaknya pasal 26. Kode objek pajaknya 2410402. Objek pajaknya jenis jasa manajemen. Dasar pengenaan pajaknya 324.560.560.000 dikali tarifnya 8%, dapatlah 25.964.800. Nah, di sini tanpa fasilitas. Uang persediaan pembayaran langsung untuk WP instansi pemerintahan dengan dana APBN itu tidak ada, dan subunit atau NITKU itu 111, status 0, kode jenis setoran 41124 100. Selanjutnya di sini ada nomor 2, B1 nomor 2, B2 497 sekian. Untuk namanya Jack Maul, itu untuk nomor buktinya nomor 2, tanggal bukti pemotong pemungutnya itu tanggal 25 bulan 11 2025. Untuk jenis pajaknya PPh pasal 26, untuk kode pajaknya 2410301. Untuk objek pajaknya royalti. Dasar pengenaan pajaknya dasar pengenaan pajak 1185890 dikali 10% dapatnya 108.589.000. Nah, di sini juga tanpa fasilitas, ininya dikosongkan, uang persediaannya dikosongkan, samping organisasinya 11, statusnya kosong, kode jenis pajaknya 41124.100. Lanjut yaitu NIK 4673 sekian, PT Naga, B.4-nya 3, B.5-nya 26 bulan 11 2025. Jenis pajaknya PPh pasal 26, kode objek pajak 24104001. Di sini objek pajaknya jasa teknik. Nah, untuk dasar pengenaan pajak 193.215 dikali 20% tarifnya. Nah, dapatlah 38.643. Di sini juga tanpa fasilitas. Uang persediaannya di sini 0, untuk NITKU subnitnya 111, statusnya 0, dan kode jenis terannya 1124100. Nah, lanjut untuk ke nomor 4. Nomor 4, B1, B2-nya 4675 sekian 61, B3-nya PT Sentosa, nomor bukti pemotong atau pemungut itu nomor 4, tanggal bukti pemotong pemungut itu tanggal 27 bulan 11 2025. Di sini PPh pasal 26, kodenya 2410401. Objek pajaknya jenis jasa teknik. Dasar pengenaan pajak 167.060. Untuk tarifnya 20% dikali 167.060 dikali 20% dapatlah 33.412.000. Di sini juga tanpa fasilitas, uang persediaannya tidak ada, NITKU-nya tidak ada, NITKU-nya ada 111, statusnya 0, kode jenis setorannya 411124100. Nah, untuk total penghasilan
pajak penghasilannya yaitu 200.606.608.800. Nah, jumlah pajak penghasilan ditanggung pemerintah dengan menggunakan metode pembayaran langsung. Jumlah pajak penghasilan ditanggung pemerintah T2. Di sini kita menggunakan jumlah pajak penghasilan dibayar dengan menggunakan metode pembayaran langsung, yaitu 224.699.300. Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar 224.699.300. Ini didapat dari jumlah jumlah BPPU dan jumlah BPNR. Lanjut ke daftar 2. Di daftar 2 karena tidak ada jadi kita tidak mengisi. Di sini masa pajaknya November 2025 dan NPWP-nya. Lampiran 1 karena tidak ada jadi tidak mengisi. Tabel ATC-nya tidak diisi, tapi kita juga tidak lupa untuk mengisi masa pajak dan NPWP-nya. Nah, lanjut kita ke BPPU 1. BPPU 1 di sini ada bukti pemotongan pemungutan PPh unifikasi berformat standar. Ini BPPU. Nah, di sini ada nomor 1, masa pajak karena November, jadi November 2025, sifat pemotong dan pemungut PPh tidak benar. Statusnya normal. Di sini bagian A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, penerima penghasilan. Yang pertama, 4, NIK-nya 48 sekian, nama catering sedap, nomor identitas atau tempat kegiatan usaha 20204-207, pemotong dan pemungut PPh, jenis fasilitas tanpa fasilitas, jenis PPh pasal 23. Di sini ada kode objek pajak yang kita isi di daftar 1, yaitu 2410439. Objek pajaknya sama yang seperti yang kita isi di daftar 1, yaitu jasa catering dan tata boga, senilai 11 juta dengan tarif 2%, pajak penghasilannya 220.000. Lanjut ke dokumen dasar bukti pemotongan atau pemungutan PPh unifikasi, jenis dokumennya, dokumen lainnya, pemungutan HT atau fasilitas. Nah, untuk ini B8 itu dokumen lainnya. B9 itu jenis dokumennya ada 1 karena tadi 1. B10-nya pembayarannya itu debit langsung. B11-nya nomornya 9827 sekian. Nah, untuk ini pemotong NPWP ini ditulis nomor identitas tempat, nama pemotong itu ada Cahya Abadi, tanggal 6 bulan 11 2025, nama penandatangan Cahya. Baik, lanjut ke BPPU 2. BPPU 2 itu nomornya seperti biasa kita ganti karena ini transaksi kedua ya kita tulis 2. Masa pajak sama November 2025, sifatnya sama, tidak final, statusnya normal. Nah, untuk NIK-nya 488 sekian, namanya MyRef, nomornya 2. Ini identitas pajak yang dipotong dan dipungut atau penerima penghasilan. Nah, yang kedua, pemotong atau pemungut tanpa fasilitas PPh pasal 23. Nah, kode objek pajaknya sama seperti yang tadi kita lihat di daftar 1, yaitu 2410426. Objek pajaknya jenis dan net termasuk sambungannya. Nah, untuk nilainya itu 7.500.000 dikali 2%, dapatlah 150.000. Nah, dokumen dasar buktinya itu jenis dokumennya dokumen lainnya itu diisi di B-8. Di B-9 itu nomor dokumen, karena ini dokumen kedua, jadi kita tulis 2. Nah, untuk B10 itu untuk instansi pemerintah pembayaran menggunakan debit langsung, nomornya 28 sekian. Nah, C, identitas pemotong dan pemungut PPh, nama 89797, nomor identitas 0203-675, nama pemotong dan pemungut PT Cahya Abadi, tanggal 6 bulan 11 2025. Nah, nama penandatangan Cahya, pernyataan dengan ini, di sini pernyataannya sudah ada. Lanjut ke BPPU 3. BPUP 3 di sini tulis nomor 3, masa pajaknya sama 2 November 2025, sifatnya sama tidak binal, statusnya normal, dan A, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh atau penerima penghasilan. A1 itu ada NPWP atau NIK diisi 480 4457 861, A2 nama yaitu PT Rinjul Outsourcing, A3 nomor identitas 2004-2007, tempat kegiatan usaha, B pemotong atau pemungut PPh, B1 jenis fasilitas tanpa fasilitas, D2 jenis PPh pasal 23, kode objek pajak 2410417, objek pajak yang jasa penyediaan tenaga kerja dan tenaga ahli. Untuk nilainya 13.500.000, tarifnya 2%, pajak penghasilnya 270.000. Dan di B8 itu dokumen dasar bukti pemotongan dan pemungutan PPh unifikasi atau dasar pemberian fasilitas, jenis dokumennya dokumen lainnya. B9 nomor dokumen nomor 3. B10 untuk instansi pemerintah pembayaran PPh menggunakan debit langsung. Nomornya 9287. Untuk informasi
untuk pengisian SPT itu tidak boleh ada yang kosong. Jadi semuanya harus wajib diisi ya. Untuk C, identitas pemotong dan pemungut PPh. C1-nya NPWP atau NIK itu 87 sekian, nomor identitas tempat kerjaan masa atau NTKU sampai organisasi 00 sekian nama pemotong PT Cahya tanggal 16/11/2006 penandatangani. Lanjut ke BPPU nomor 4. BPPU nomor 4 di sini nomornya kita tulis 4. Masa pajaknya November 2025, sifatnya tidak final, statusnya normal. Nah, di bagian A identitas pajak yang dipotong dan dipungut PPh atau penerimaan penghasilan, yaitu A1-nya NPWP teknik 4 sekian, A2 nama, KKP sadar rekan, A3 nomor identitas 2007, B pemotong atau pemungut PPh. B.1 jenis fasilitas. Di sini tanpa fasilitas. B.2-nya jenis PPh pasal 23. Kode objek pajaknya 24104003. Objek pajaknya itu jasa konsultan, DPP-nya 400, dikali tarifnya 2%, pajak penghasilannya 8.000. Nah, di bagian B8, dokumen dasar bukti, itu jenis dokumen lainnya diisinya. B.9 itu nomor dokumen, karena ini dokumen keempat, jadi itu keempat. B10 untuk instansi pemerintah pembayaran yang menggunakan debit langsung. Nomor SP23-nya 0287 92. Yang bagian C identitas pemotong atau pemungut, NPWP NIK, bla bla bla, nomor identitas tempat 02, nama pemotong pemungut PT Cahya. Nah, selanjutnya kita ke bagian PPh pasal 15. Nah, di sini sama, nomor 5 masa pajak, sifatnya sama, nomornya sama, NPWP-nya beda ya. Sesuai NPWP-nya PT Taluk Melaka, nomor identitas 2047, B pemotong dan pemungut, ini jenis pajaknya tanpa fasilitas. Jenis PPh-nya berbeda pasal 15. Kode objek pajaknya 28411002. Objek pajaknya imbalan yang dibayarkan atau terhutang kepada perusahaan bayaran dalam negeri. Untuk DPP-nya 35 juta, tarifnya 1%, pajak penghasilannya 350.000. B titik 8-nya sama, dokumen dasar bukti, jenis dokumennya dokumen lainnya, B titik 9, nomor dokumen nomor 5, instansi pemerintah pembayaran PPh menggunakan dokumen lainnya. Nomor SP2D 02, ini harus pakai angka guys. Ini 1, 021. Semuanya kalau nomor diisi pakai angka, bagian C di atas pemotong sama, pengisiannya sama. Lanjut ke BPPU 06. Di sini nomor 6. Masa pajaknya November 2025, sifat pemotong atau pemungut PPh tidak final, statusnya normal. Yang bagian A, identitas wajib pajak yang dipotong dan dipungut atau penerimaan penghasilan. A.1 PPN NIK-nya 480 sekian. A.2 nama PT Jason. A.3 nomor identitas 2007. B pemotong pemungut PPh. B.1 jenis fasilitas, ini tanpa fasilitas. B.2 jenis PPh pasal 23. Kode objek pajaknya tanggal 28 40911. Objek pajaknya itu jasa konstruksi, DPP-nya 645.0000, tarifnya 3%, pajak penghasilannya 17.092.500. Lanjut ke B8, yaitu dokumen dasar bukti, jenis dokumen lainnya. B.9 nomor dokumen karena yang ke-6 jadi tulis 6. B.10 untuk instansi pemerintah pembayar PPh menggunakan debit langsung, nomor SP23. C ini pemotong sama seperti sebelahnya. Nah, lanjut kita ke BPNR 1. BPNR 1 karena ini luar negeri jadi dia menggunakan bahasa Inggris dan BPNR ini khusus untuk PPh pasal 26. Baiklah, lanjut kita ke numbernya nomor 1, tax periodnya itu November 2025, income tax statusnya tidak final, withholding slip statusnya normal. Yang bagian A, income risk fine atau tax withholding, titik 1, TIN 467 sekian, titik 2, name Raisa SDN, addressnya Jalan Melur 1 Taman, Bandar Chong, karena ini di Malaysia ya. Ini alamat yang di Malaysianya. Untuk country-nya itu di Malaysia, date of birth-nya itu tanggal 27/7/1999, passport number 1921, birthday city-nya itu di Malaysia. Kita number 635 sekian. Nah, B income tax withheld. B.1 tax card certificate, tempat fasilitas, certificate of initial reception number itu 15542, tax object kode 241042, objek pajaknya jasa manajemen, terus income-nya 324560, tax rate-nya 8%,
pajak penghasilannya 25.964.800. B-9 different document. Dokumen type, dokumen number. Dokumen lainnya. Dokumen numbernya nomor 1 untuk date itu tanggal 21 bulan 11 2025. Untuk B11 for government register income tax will be paid using EFT. EFT itu like kita bayar ke tempat pajak gitu. SP23 number 6789763 dan seterusnya. Identitas pemotong yang C dan pemotong pemungut PHCin 11236. Place of business activity subnet organization identification number 8502. Withholding again name Raisya date 21.1.2023. Tax duration yang tentang di bawah ini Ayu. Lanjut ke PPh pasal 26 ada 4. Ini kedua, number 2, tax period November 2025, income tax status tidak final, withholding slip status normal, income refine atau tax withholding, titik 1, tin 46, sekian, titik 26, Jack Maul, untuk addressnya Jalan Spoy Street 1021, ini jalan di Belanda, untuk titik 4 itu country-nya di Belanda, date of birth 2902 itu password number 6125 kita isi. Birthday-nya itu, birthday city itu kelahiran di Amsterdam. Kita number itu 7936497. B income tax withheld itu B titik tax tip tanpa fasilitas, certificate of domicile receipt number receipt number 1254 B titik tipe pasal 26. Tax object itu 2410301 tax objectnya ini objek kode, ini teks objek. Royalty. First income 1085890. Tax rate 10 juta, income tax 1085890. Bisa dokumen dokumen lainnya, dokumen nama nomor 2, date-nya tanggal 26 Desember 2025. For B.11 for government teacher. Debit langsung. SP2 number, identitas pemotong sama. Lanjut ke nomor 3, tax period November, income tax status tidak final, withholding status normal, income receipt holding tin 467 sekian, the name is PT Naga, address Jalan Marriott Boulevard, titik 4 itu country di Singapura, 4 titik 5 date of birth tanggal 15/5/1999, first number 17021, birthday city Singapura, kita sekitar nomor 617, teks tanpa fasilitas, sertifikat nomor 14, teks tipe. Pasal PPh pasal 26, teks objek code. Pajaknya 241041, objeknya jenis teknik gross income 19321 5.000 dikali 20% tarifnya dapatlah 38.643.000. Nah, jenisnya dokumen lainnya dokumen nomor 3 date tanggal 26 bulan 11 EFT untuk income tax will fine using SP2 number. Dan lanjut, ini identitas pemotong itu sama seperti sebelumnya. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu berarti yang keempat, pembayaran keempat, tax periodnya November 2025, income tax status tidak final, withholding status normal. Nah, income refinance atau tax withhold itu titik 1 tin 4671896 PT Sentosa, address Jalan Draft nomor 15, country-nya di Belanda, date of birth 21 1995, password number 17 titik 7 Bristol City Belanda, kita setiap number. Income tax withhold tax sertifikat tanpa fasilitas, nomor 1 teks tipe PPh pasal 26, teks objek kode 2410401, teks objek jenis teknik, gross income 167060, tarifnya 20%, income tax 33.412.000. Dokumen lainnya, dokumen number, EFT, SPD, 67897 sekian dari 7 bulan 11 2025. C identitas pemotong dan pemungutannya 10113 place of 1 holding Hagan Para date 27 signar yang menandatangani itu Ayu. Dan lanjut ke induk unit. Induk unit kita mengisi masa pajak yaitu November 2025, status SPT normal, identitas pemotong, PT Cahaya, Jalan Padat Karya, nomor telepon. Langsung ke pajak penghasilan. Di pajak penghasilan ini ada nomor detail pajak penghasilan store sendiri di B1 nomor, detailnya B2, store sendiri B3, pemotongan pemungut B4,
PPh ditanggung pemerintah B5 jumlah PPh yang disetor B6 jumlah PPh yang telah disetor pada SPT yang dibetulkan B7 PPh kurang lebih disetor karena kebetulan B8. Karena di sini kita pemotongan atau pemungutan maka yang diisi cuma B4. Di sini PPh pasal 4 ayat 2-nya 17 juta 492.500, PPh pasal 5-nya 15-nya itu 350.000 dan PPh pasal 23 setelah dijumlahkan ada 4 transaksi itu ada 648.000 dan PPh pasal 26 itu setelah dijumlahkan ada 4 transaksi itu ada 206.600.800.000 206.608.800. Nah, totalnya 224.699.300. Nah, wajib pajak, salsa, dan tanggal kenyataan. Ini jangan lupa diisi. Nah, mungkin itu saja. Nah, untuk total pajak penghasilnya sama dengan daftar daftar satu juga di sini 224.699.300. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.